Halo, ketemu lagi di Jebol JP Bicara Bola. Aduh, ini emang kalau jadi fans Liverpool ya musim ini tuh pengorbanannya luar biasa ya. Mau nggak ditonton, tapi terlanjur cinta gitu ya. Ditonton, dibegadangin, sampai flu ya, sampai bindeng gini suara gue. Ya, menang juga enggak. Gue bingung banget nih apa yang terjadi. Tapi tentu saja sebagai salah satu fans yang ya kepengen sih ada perubahan ya. Either slot dipecat gitu ya, diganti yang baru atau apapun lah ya. Ya jangan malu-maluin lah. Yang penting gak degradasi musim ini, oke? Ya, Liverpool semalam lawan Leeds United, eh, main di kandang lawan, babak pertama 0-0, babak kedua menjanjikan sebetulnya, Ekitike bikin 2 gol, udah mulai produktif, tambah Soboslai, tapi ya lagi-lagi gitu, lini pertahanannya kocar-kacir, lini pertahanannya nggak jelas, dan lagi-lagi Konate. Aduh, ini orang satu ya, gue bingung banget nih. Eh, Kadang-kadang cerobohnya luar biasa. Gol 3 gol Leeds tuh semuanya bisa dibilang ya ada andil Konate, terutama yang pertama yang penalti tuh. Aduh, gua kesel banget. Ngapain sih lu dalam kotak penalti tackling kayak gitu ya kan? Udah depan mata tuh 3 poin, tapi ya pada akhirnya ujung-ujungnya loser mentality yang berbicara. Loser mentality adalah hiasan yang paling kentara di Liverpool musim ini. Ya kita lihat mereka nyaris tuh sebenarnya kalau waktunya diperpanjang dikit lagi bisa jadi kalah tuh ya. Tapi emang Leeds luar biasa, Leeds United setelah mereka bisa menang ya lawan Chelsea sebelumnya, sekarang mereka nunjukin bahwa mereka bukan tim kacangan main di Ellen Road dan mereka bisa bikin Liverpool ketar-ketir sampai benar-benar di penghujung laga. Ya, dan PR berat memang bagi Liverpool. Bahkan nih ada friksi yang luar biasa. Gue baca di media lokal Liverpool. Mo Salah ngomong di mix zone bahwa ada pihak-pihak yang pengen dia dipersalahkan dalam situasi Liverpool yang seperti ini. Bahkan dia udah 3 kali salah di bangku cadangkan dan dia akhirnya mungkin gregetan. Dia bilang bahwa klub ini menjanjikan ke gua banyak hal, tapi ya pada akhirnya janji itu tidak ditepati dan gua ada di bench dalam 3 pertandingan terakhir ya. Buat level Salah ya dia kepengennya tetap main ya, tapi ya tadinya gue berpikir ya mungkin itu keputusan dari slot yang dia ingin pengen bikin perubahan dengan tidak adanya Salah di line up utama, tapi ya pandang dikata mau ada Salah mau ada nggak ada Salah ya tetap aja hasilnya nggak terlalu bagus buat Liverpool. eh Ya gue sangat happy gitu ya ketika bikin gol, 2 gol, kemudian ada Soboslai. Eh, Rasanya 3 angka akan diraih karena di pertandingan sebelumnya Arsenal keok ya kan, di kandang lawan dan tentu saja memberi harapan ya, apa namanya, supaya makin seru Liverpool bisa naik setidaknya kalau menang ada di peringkat kelima bersaing. City juga sekarang makin moncer ya, tapi lagi-lagi kita harus menunggu ya, kita harus melihat seberapa cepat Arne Slot manajemen Liverpool benar-benar bisa ya mencari solusi terhadap situasi ini. Bahkan beredar kabar ada sejumlah nama ya yang bakal jadi caretaker Liverpool kalau Arne Slot dipecat. Yang pertama ada Steven Gerrard, eh, ya ini rumor yang beredar di sana. Kemudian ada Hetinga ya, tarik lagi dari dulu pernah jadi asistennya Slot, ya ya itu yang beredar saat ini. Tapi memang friksi ini memang luar biasa. Tentu saja supporter di sana nggak suka dengan situasi ini karena Liverpool jauh dari harapan. Banyak yang bilang ini mereka seperti tidak punya konsep bermain. Eh, Bahkan ketika sudah unggul yang dimasukkan adalah loser team gitu ya. Ada-ada aja nih. Gue sih sebenarnya sambil ketawa-ketawa ya baca, tapi hati kecil nyesek ya. Apalagi sampai flu gini ya kan, bindeng kerja gimana ya. Aduh, oke. Arsenal akhirnya kalah setelah berapa laga ya? 6 laga ya, menang mulu. Eh, Artinya membuka peluang ya bagi City dan ini tentu saja membuat orang-orang yang mencibir Arsenal semakin lantang suaranya ya, karena mereka selalu bilang ah paling Arsenal sampai tengah musim doang di atas, setelah itu disalip sama City, setelah itu runner up gitu ya.
Ya kita akan lihat ya. Memang konsistensi juga untuk main bagus terus tuh bagi sebuah tim ya jarang-jarang ya bisa bisa dilakukan ya. Tapi memang kalaupun nggak bisa menang ya draw lah ya. Tapi kemarin memang Villa ya bagus banget mainnya. Sama juga nih sama Liverpool ketika ngadepin Leeds, kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Nyesek rasanya, tapi gitulah kenyataan yang harus diterima. Liga ini semakin seru, makin punya banyak peluang ya untuk bisa menebak-nebak siapa nih yang bakal jadi juara ya, karena selisih poinnya tinggal dikit ya antara Arsenal sama City. Aston Villa juga ada di papan atas. Chelsea juga masih berupaya walaupun kemarin juga draw. Oke, itu dia tadi hal-hal yang menyesalkan dari Liverpool yang sudah semakin dekat dengan loser mentality. Kalau dulu kan zaman Klopp monster mentality ya, mentality monster gitu. Jadi kalau kalah dia tetap gila-gilaan mainnya sampai nunjukin sampai menit-menit terakhir, detik terakhir pertandingan keinginan untuk menang. Tapi sekarang ya begitulah situasi yang ada. Eh, Panjang sabar terus fans Liverpool. Oke, Arsenal, fans Arsenal sabar-sabar. Eh, Satu kekalahan tidak begitu menyakitkan ya, ketimbang Liverpool yang terlalu sering kalah musim ini. 6 kali kalah sudah di Liga, dan tentu saja ceritanya akan berbeda. Mudah-mudahan Arsenal bisa juara supaya Liga Inggris semakin punya banyak cerita ya. Gimana dengan MU? MU belum main. Ya gue pasti akan nonton sih kalau dia main ya. Ya bagaimanapun walaupun gue fans Liverpool, gue tuh juga nonton MU. Jadi jangan salah. MU kalau bagus gue bilang bagus gitu ya. Eh, Apa namanya? Kita akan lihat ya gimana kiprahnya. Gue sih sempat lihat katanya dipospon nggak tahu kenapa ya. Tapi mudah-mudahan sih tetap dimainin. Nanti gue cek lagi datanya. Ya terus kemudian Manchester City tampil luar biasa. Jadi mereka menang dengan dikdaya ya. Memang bagus banget mainnya. Sehingga tentu saja Pep Guardiola yang sempat pincang-pincang timnya, tempat tergopoh-gopoh, goyah, pada akhirnya sekarang udah mulai menunjukkan jati dirinya, pelan tapi pasti, dan mendapat keuntungan dari kekalahan Arsenal. Tentu saja mereka makin menipiskan ketinggalan. Tentu saja ini akan menjadi apa ya, pertanyaan besar ya, mampukah City menyalip Arsenal pada masa-masa Boxing Day ya. Ini masa-masa krusial nih kalau di Liga Inggris nih, yang mampu untuk bisa juara di paruh musim biasanya kebanyakan bisa juara di akhir musim. Ya, terus Liga Inggris tentu saja masih menarik. Kita akan lihat permainan tim-tim di jurang degradasi ya, dan tentu saja nggak mudah mengalahkan mereka. Seperti yang terjadi pada Liverpool ya, selalu susah ngelawan tim-tim yang ada di bawahnya ya. Ini benar-benar situasi yang seru di Liga Inggris. Oke, ini udah pekan ke-15, udah bisa dibilang hampir tengah musim, dan ini akan menjadi pertandingan-pertandingan yang seru ya. Biasanya kalau di jelang Boxing Day itu pertandingan semakin ketat karena keletihan mulai mendera para pemain, cedera udah mulai banyak. Tapi tim yang pemain cederanya udah mulai sembuh akan mendapatkan keuntungan dari situasi itu ya. Dan kita akan lihat siapa yang akan mampu meraih banyak poin di Desember ini ya, menjelang juga Boxing Day. Dan itu terima kasih buat kalian yang sudah nonton Jebol JP Bicara Bola, yang seringkali ngomong soal Liverpool, tapi begitulah. Sebagai fans Liverpool juga boleh dong gua ngeritik, karena ya walaupun kritikan gua mungkin gak didengerin gitu ya sama orang-orang Liverpool sana, tapi itu aja suara gua mirip lah dengan kebanyakan fans Liverpool saat ini ya. Bahkan ada yang udah hopeless, udahlah nggak usah ditonton Liverpool, pasti kalah. Terus sambil ngasih hashtag slot out. Ya gitu, udah mulai lucu. Tapi yang salah satu hal yang perlu gue tekankan adalah Liverpool masih lucu-lucunya. Jadi tentu saja
tim yang lucu ini harus Anda tonton supaya Anda punya bahan di keesokan hari untuk bergembira. Karena apa? Ada tim yang lagi lucu yang bisa jadi bahan obrolan sepak bola ya. Tapi mudah-mudahan tim yang kalian dukung juga menang. Jadi kelucuannya jadi enak gitu ya. Oke guys, thank you. Jangan lupa untuk komen-komen, kita berteman ngobrolin bola, subscribe, dan tentu saja sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Thank you sudah saksikan Jebol. JP Bicara Bola.